Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Alisa Nur Fadila dengan NIM C1018. Saya dari kelompok 2 paralel 1. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Mega 11 untuk menganalisis kekerabatan dengan menggunakan pohon filogeni, dan saya menggunakan growth hormone untuk spesies ikan salmon Oncorhynchus. Dan di sini saya akan mencari sekuensinya untuk DNA. Dan yang pertama ini kita buka NCBI. Di sini saya sudah membuka NCBI. Kemudian selanjutnya adalah kita mengklik di sini khusus nukleotid. Oke. Dan kemudian karena di sini saya sudah mencari, jadi kita tinggal cari karena saya maunya DNA, kita tinggal scrolling dan kita cari yang mana DNA. Di sini terlihat bahwa 7895 base pair linear DNA itu yang saya cari. Saya carinya yang DNA, bukan yang mRNA seperti yang di atas. Kemudian di send to kita klik, kemudian choose destination-nya kita klik file, formatnya kita klik FASTA, kemudian kita create file. Dan di sini kita akan menggunakan beberapa jenis ikan, ada 5 ikan. Kemudian di sini juga saya di Sentu ini lakukan seperti tadi, ya Sentunya diklik file, kemudian formatnya klik FASTA, jangan Genbank atau jangan yang lain. Usahakan kita buat seragam, dan di sini saya growth hormone kita cari yang ini di sini, growth hormone linear, dan kita bisa cari ini aja. Yang penting, jadi kalau teman-teman mau nyari DNA, DNA aja. Kalau mau RNA, RNA aja. Jangan dicampurkan yang satu DNA atau RNA. Kemudian ini juga sama. Ini Oncorhynchus kisut. Jadi di sini saya menggunakan satu genus yang sama, namun dari 5 jenis spesies yang berbeda. Ada dari salmon cowok, kemudian ada dari salmon pink, dan yang lainnya. Benar, saya cari dulu. Oke, formatnya pasta create file. Dan setelah semua filenya sudah di-download, kita berpindah ke aplikasi Mega 11. Aplikasinya akan seperti ini. Kemudian kita klik align, edit or build alignment. Kita create new alignment, terus kita klik OK. Terus are you building a DNA or protein? Saya memilih untuk DNA. Oke. Kemudian di sini saya mau fullin. Kita klik kanan, kemudian kita delete. Kemudian di sini di toolnya kita klik edit, insert sequence profile. Kemudian kita klik ke download. Kemudian kita pilih file-file tadi. Harusnya ada 5 file. Kita klik. Oke, di sini memang sudah ada 5 file. Kita cek ulang. Di sini ada NRK, Tausca, Salmon Masu, Salmon Gisut, Salmon Pink, Salmon Raja. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl A, kemudian klik alignment, kemudian pilih align by coastal way, kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu beberapa saat. Dan setelahnya akan muncul demikian. Jadi kalau memang sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk mencari di manakah perbatasannya. Karena di sini cukup panjang ya teman-teman. Oh. Dan itu tuh sebetulnya adalah hex. Tapi kadang memang tidak work. Jadi memang itu tergantung dengan bagaimana pemakaiannya. Dan memang kadang itu memakan waktu ya. Karena di sini kita menggunakan aplikasi Mega 11 itu untuk memotong chromatogram atau memotong sequence. Sini kita bisa pilih cut atau apapun itu. Kita bisa memilih untuk ini. Terus beres di situ kita klik battery. Ah, kita bisa klik ini. Terus battery. Oke.
Dan ini sudah lumayan berkurang. Jadi kita harus melihat di manakah yang samanya ya. Dan hati-hati teman-teman, takutnya terpotong, mungkin seperti ini. Dikhawatirkannya ada file yang terpotong. Ctrl Z. Karena tadi ini kan ada beberapa bagian yang memang kosong, ada beberapa bagian yang memang tidak sama. Nah, jika memang sudah seperti ini, jadi tampilannya memang kelima barisannya ini sudah penuh dengan bahasa nuklear tidaknya, ATGC-nya, kita bisa meneruskannya untuk kita klik data, kita export alignment, pilih mega format, kemudian kita bisa klik saya menyimpannya di dokumen, kemudian di biotek, dan saya akan menulis filenya namanya biotek alis. Kemudian kita klik save, dan nanti kita akan ada pengulangan. Saya akan menulis biotek alis. Yes. Oke, selanjutnya kita bisa minimize. Kita ganti layar, kita ke tampilan ini, kemudian kita pilih filogeny, kita pilih construct test neighbor joining tree, kemudian kita pilih yang biotekalis ini, kemudian kita bisa klik open file, dan kita bisa klik OK, dan di sini teman-teman sudah terlihat, dan di sini kita bisa image untuk save, kita klik save as PNG, kita browse dulu, kemudian tadi di sini kita klik alis saja, nama saya, kemudian kita bisa klik save. Oke, oke. Dan nanti sudah ke save. Dan inilah teman-teman di kelima spesies tadi, spesies salmon meskipun dari genus yang sama, namun setelah kita analisis kekerabatannya terdapat meskipun sama-sama dari genus yang sama, tapi tidak semuanya itu memiliki kekerabatan yang dekat. Di sini ada dua percabangan, di mana di sini ikan salmonerka, gorbusca, dan ikan salmonerka, salmon pink dan salmon raja, memang dia ini memiliki kekerabatan yang dekat, di mana ikan salmonerka dengan salmon pink ini memiliki kekerabatan yang jauh lebih dekat terlihat dari percabangan yang memang bercabang lagi. Namun di sini dilihat bahwasanya di percabangan yang kedua, di sini ikan salmon masu dan ikan salmon coho ini memiliki kerabatan yang memang agak lebih jauh dibandingkan dengan ketiganya. Namun kelima spesies ini berada dalam satu genus yang sama, namun memiliki
kedekatan kekerabatan yang memang tidak terlalu signifikan. Sehingga di sini meskipun ini ada dua cabang besar, tapi di sini dapat terlihat bahwasanya dari dua cabang besar, kemudian di cabang pertama ini terlihat bahwa ada cabang yang memang lebih dekat lagi, dan ini ada cabang kedua, dan ini merupakan cabang yang ketiga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.